102006089 dari kelas MPI 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat pada mata kuliah manajemen perubahan. Materi yang pertama yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan behavioral, merupakan suatu teknik pendekatan dalam konseling yang diberikan kepada siswa agar mampu belajar merubah tingkah laku yang bermasalah menjadi sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitif, yang menekankan bahwa tingkah laku adalah sebuah proses di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan psikodinamis, adalah suatu pendekatan yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang emosi seseorang dan proses mental lainnya. Kemudian materi yang kedua adalah tahapan dalam manajemen perubahan. Yang pertama adalah tahap identifikasi perubahan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam menentukan suatu organisasi. Organisasi harus mampu mengenal atau mengetahui perubahan apa yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dilakukan analisis yang mendalam mengenai organisasi tersebut, baik yang berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam menentukan suatu perubahan. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap implementasi perubahan. Dalam tahap ini terjadi proses perubahan, proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Dalam tahap ini dibutuhkan data yang lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut diumpan balik pada tahap pertama, sehingga dampak dari perubahan tersebut dapat dirasakan bersama. Materi yang ketiga adalah implementasi pengembangan organisasi. Yang pertama, pengertian pengembangan organisasi. Jadi, pengembangan organisasi adalah suatu proses dari perubahan yang telah direncanakan terhadap orang yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, cara mengimplementasikan pengembangan organisasi. Jadi, ada 5 cara mengimplementasikan pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, analisis data dan hal yang terjadi. 4, membentuk strategi. Dan yang kelima, meminta feedback. Jadi, dalam implementasi pengembangan organisasi, berhasil atau tidaknya akan ditentukan oleh setiap pihak yang terlibat, dan cara menyikapinya pun dapat membawa hasil yang bermacam-macam. Terus mengevaluasi sistem dan rutin melakukan pengembangan organisasi, lambat laun akan membawa pada sistem ideal yang sesuai. Kemudian materi yang keempat adalah teknik pengembangan organisasi. Jadi teknik-teknik dalam melakukan pengembangan organisasi meliputi latihan laboratorium, latihan manajer, grit, feedback, survei, pembentukan tim, konsultasi proses, pengembangan karir, desain pekerjaan, manajemen ketegangan, dan lain-lain. Materi yang kelima adalah jenis masalah dalam pengembangan organisasi atau merancang perubahan. Yang pertama adalah market disruption, yaitu terhambatnya perkembangan organisasi bisa juga karena ada market disruption. Ada suatu hingar-bingar di luar perusahaan yang tidak mampu diikuti. Umumnya hal ini disebabkan oleh hadirnya teknologi baru yang menyebabkan perusahaan tidak lagi kompetitif. Kemudian yang kedua adalah Key Performance Indicators atau KPI. Artinya memang semangat kerja rendah sehingga KPI-nya banyak yang di bawah target. Jika KPI di bawah target, maka tidak ada kemajuan di dalam perkembangan suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah kehilangan orientasi. Umumnya hal ini terjadi ketika visi dan misi yang dirancang oleh pimpinan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, misi perusahaan yang tertulis di dalam akta pendirian perusahaan adalah menyebabkan ilmu pengetahuan melalui buku-buku. Kemudian materi yang keenam adalah tahap-tahap dalam pengembangan organisasi. Tahap pertama yaitu tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di suatu organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Kemudian yang kedua adalah
tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen-elemen tersebut. Tahap yang ketiga adalah tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi yang memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnosis dan umpan balik. Tahap yang keempat adalah tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para penyedia. Itulah tadi penjelasan materi mengenai poster yang telah saya buat. Saya kira kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.